Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di podcast Rumah Baca Tera Sharing. Hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa dari cabang Sukoharjo ya Mbak ya? Iya. Ketua PCIMM Kabupaten Sukoharjo bidang perkaderan. Kadang kalau nggak diteruskan kan, wah ketua ini. Padahal ketua bidang kan itu. Oke, hari ini kita mau bahas satu bukunya Mbak Kalis Mardiasih ya kan. Kalau dikatakan bukan juga masih nom kan, masih muda. Masih sangat muda. Masih sangat muda. Nah, bukunya ini soal perempuan. Judulnya apa Mbak? Sister Villa, You Will Never Be Alone. Oke, jadi dia tidak sendiri. Ya. Wahai perempuan, kamu tidak sendirian kan itu. Nah, oke, sebelum kita masuk, silahkan Mbak Yufi karena ini baru pertama kali kan itu, bisa perkenalan singkat, nomor HP, apa namanya, dari mana asalnya, terus kuliah di mana, semester berapa, disitulah paham lah. Oke, jadi sebelumnya buat teman-teman podcast dari komunitas Rumah Baca Tera Sharing ya. Perkenalkan, nama saya Yufi. Kebetulan saya ini adalah seorang perempuan desa yang alhamdulillahnya bisa sampai di Solo hari ini, mendapatkan beasiswa biar bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusannya Teknik Elektro angkatan 2018 atau sekarang semester 6. Semester 6. Nanti kalau Rumah Baca membuat rumah, nanti kalau apa namanya pelistrikannya bisa minta tolong untuk dibenahi kan itu. Oke. Asli Wonosobo Mbak ya? Asli Wonosobo. Jadi di sini ngekos. Iya. Dulu Pesma. Dulu alhamdulillah tinggal di Pesma. Oke. Sekarang bareng sama teman-teman ngekos. Oke. Jadi itu perkenalan singkat. Nanti teman-teman bisa kenal sendiri. Rasa juga semua udah kenal kan itu. Siapa sih nggak kenal saat ini? Wanita progresif seorang Yufi Ati kan itu. Oke. Kita langsung aja bahas satu bukunya Kalis Mardiasih. Ya. Mumpung hari ini kita memperingati Hari Kartini. Iya, bertepatan. Apa judul bukunya Kartini itu? Dari Habis gelap terbitlah terang. Artinya beliau itu salah satu orang yang sangat concern dengan perempuan kan itu. Apalagi di zaman-zaman beliau masih hidup, bagaimana perempuan diperlakukan semena-mena dan tidak sewajarnya seperti manusia laki-laki yang lain kan itu. Oke, sebelumnya apa namanya? Mbak Yufi bisa jelaskan sedikit soal buku ini dari kita. Oke, sebelumnya ini ya, ini bentuk bukunya menarik sebenarnya, ringkas, kecil, berwarna dan bahasanya ringan, enak sekali baca, sekali duduk selesai. Yeah. Sebelumnya kenapa sih saya memilih bedah buku ini selain hari ini adalah memperingati Hari Kartini, di mana perjuangan emansipasi seorang perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan manusia yang lainnya atau yaitu laki-laki. Jangan merasa tersindir ya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya seorang Kalis Mardiasih ini lahir dari keluarga yang cukup sederhana dan dia nggak jauh dari kita karena dia berasal dari Blora. Oh, Jawa Tengah. Satu provinsi. Satu provinsi kan. Aktivis pergerakan perempuan yang concern menceritakan pengalaman-pengalaman perempuan, dan dia itu jadi Mbak Kalis ini selain dia juga menulis, dia juga memiliki rumah baca di rumahnya. Di Blora. Di Blora. Namanya tokonya Akal Buku kayaknya. Nah itu teman-teman bisa. Oh itu punya Kalis. Nah. Wah baru tahu aku. Nah itu kan lumayan terkenal ya udah dikelola. Terkenal. Dikelola bersama suaminya, dan sampai hari ini buku yang sudah dihasilkan itu ada 4. Yang pertama itu beragama secara kanak-kanak, terus ada juga perempuan yang diperdebatkan, terus hijrah jangan jauh-jauh nanti kesasar, sama yang terakhir ini Sister Villa, You Will Never Be Alone. Semua bukunya membahas tentang perempuan dan sangat menarik. Nah, jadi sangat concern. Maksudnya saat kita membahas seorang Kalis Mardiasih itu berbicara seorang perempuan itu berarti
bisa mewakili kan itu kan, mewakili suara perempuan. Itu salah satu tokoh yang saya kagumi juga karena memang dia itu tidak muluk-muluk dalam menulis bukunya, tapi dia mencoba untuk mengangkat dari fenomena-fenomena sekitarnya, terus kemudian dia jadikan sebuah isu yang penting. Seperti semisal kayak permasalahan pernikahan dini yang nggak pernah selesai di Indonesia, yang hampir kita tinggalkan dan lupakan. Nah, dia coba angkat itu menjadi sebuah isu yang penting. Dan kalau kita berbicara tentang buku ini akan sangat lengkap sekali. Dia akan mengulas bagaimana kesadaran kita sebagai seorang perempuan bahwa perempuan itu adalah seorang manusia yang utuh seutuhnya gitu ya, yang seutuhnya. Terus bagaimana fenomena-fenomena terkait pakaian syar'i yang distigmakan kepada perempuan muslim sebagai sebuah identitas keagamaannya. Nah, selain itu, di sini juga dia akan mencoba mengulik permasalahan-permasalahan perempuan dalam hal-hal sosial, seperti tindakan bahasanya kalau di sini tuh ada subordinatif, terus dimarginalkan, terus ada peran ganda dan kekerasan seksual dan lain-lain seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu ya, biar nanti teman-teman paham. Yang pertama, perempuan berbicara tentang kemanusiaan. Nah, kira-kira boleh nggak sih perempuan itu berbicara tentang kemanusiaan? Ya. Monggo, Mbak, kira-kira gimana? Kalau dalam bukunya Kalis luar biasa. Ya. Kalau dalam buku ini ya, kan kita kadang itu banyak yang menjadi perdebatan panjang itu bahwa perempuan itu selalu menjadi makhluk nomor 2 setelah laki-laki. Nah, kalau dalam bukunya Kalis ini dia mencoba untuk merekonstruksi ulang pemikiran itu bahwa perempuan ataupun laki-laki kita adalah sama-sama manusia. Kita adalah sama-sama manusia yang di situ punya akal yang sama, punya kemampuan yang sama. Jadi kenapa harus dibedakan kayak gitu loh. Nah, kesadaran kecil perempuan akan manusia ini dimulai dari Kalis itu lewat pengalamannya. Pengalamannya ketika dulu dia adalah seorang perempuan yang dilahirkan dalam lingkungan yang miskin, tidak terlalu agamis, tapi alhamdulillah saat itu dia mengatakan bahwa orang tuanya itu cukup untuk memberikan bekal agama kepadanya. Nah, yang menjadi permasalahan, tidak semua manusia, tidak semua perempuan lantas terlahir itu dalam keluarga yang dia memiliki agama yang kental. Jadi kesadaran menjadi manusia ini tidak lantas lahir begitu saja secara tiba-tiba. Banyak perempuan yang butuh ilmu pengetahuan dulu, butuh pengalaman dulu agar dia menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang manusia yang utuh, yang bisa berjuang dan lain sebagainya. Nah, di situ Kalis terinspirasi dari ayahnya yang dia itu mendirikan kayak ngaji gitu, ngaji di rumahnya setiap sore, holakoh, untuk tetangga-tetangganya, entah itu anak-anak, ibu-ibu dan lain sebagainya, dan itu setiap malam. Jadi biar yang kerja bisa kerja dulu, yang lainnya urusan, dan dia nggak memaksakan, disesuaikan. Jadi yang mau ya silahkan datang, ya enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Bagi bapaknya Kalis ini, berdakwah itu harus memahami persoalan akar rumputnya, nah, kemudian memberikan wadahnya tanpa paksaan. Nah, dari situlah muncul kesadaran Kalis bahwa oh, kita ini manusia gitu, kesadaran perempuan. Kenapa bapaknya terinspirasi dari situ? Karena di situ tuh banyak lingkungan yang janda, orang tuanya janda, terus anaknya hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Itu tidak serta-merta bisa kita salahkan ke orangnya gitu. Tapi ketika kita ingin melihat bagaimana pendidikan yang sebenarnya dia dapat, terus bagaimana keagamaan yang dia punyai, toh agama kita bilang gitu, bahwa ketika kita belum tahu hukumnya, tidak dosa gitu. Yang dosa adalah ketika kita tahu tapi melanggar. Bukan melanggar, kita tidak mau menyadarkan orang lain. Justru kita menjudgment bahwa oh, dia hamil di luar nikah karena kebablasan apa dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak menanyakan bagaimana pendidikan agamanya dan lain sebagainya, terus apa yang kita lakukan seperti itu. Ada satu contoh Mbak ya di bukunya soal sang Syekhah yang kemudian dia dengan pakaian syar'inya kemudian mendirikan sebuah madrasah atau sekolah kan itu, dan dapat dokter honoris causa dari Mesir. Nah, itu coba diceritakan Mbak, soalnya kan tadi kan dikatakan bahwasanya seharusnya seorang perempuan itu bisa melihat masyarakat dan disesuaikan ya kan, apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita kasih dan tidak menjudgment seakan-akan kita paling benar gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman di sini yakin aku banyak yang nggak kenal dengan tokoh Saikhah Rahma El Yunisyah. Siapa sih gitu? Padahal
Saihah ini adalah seorang ulama perempuan, seorang ulama perempuan pula kan, yang sangat langka di Indonesia, yang pemikirannya begitu luar biasa, mendapatkan gelar honorer dari Al-Azhar Kairo, dan ketika kembali ke Indonesia, beliau ini mendirikan sekolah khusus perempuan. Kenapa? Agar perempuan-perempuan di sana itu mampu berdaya, dia memiliki ilmu pengetahuan, dia bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Bahkan dulu ketika diajak untuk bergabung ya dengan sekolah Budi Utomo dan Muhammadiyah saat itu, dia menolak. Alasannya karena dia ingin membuat kurikulumnya sendiri, dia punya tujuan sendiri seperti itu. Dan ini sekedar tambahan informasi, dia hidup pada saat perempuan itu tidak dihargai. Nah betul, saat akses pendidikan masih sangat sulit, tapi dia mampu untuk menunjukkan dirinya sampai ke Al-Azhar Kairo dan mendapatkan gelar. Jadi Saihah ini, dia itu seorang ulama yang luar biasa. Nah kebetulan karena memang Saihah ini muslim ya, kuliah di Universitas Al-Azhar. Nah banyak ketika orang memotret sosoknya Saihah ini, dia hanya dilihat sebatas penampilannya saja. Oh, pakaiannya yang syar'i dengan jilbab lebar dan lain sebagainya, dan digunakan sebagai promosi-promosi untuk kayak semisal oh ini loh, kalau mau yang syar'i seperti ini, maka perempuan harus seperti ini. Kadang malah disalahgunakan untuk hal-hal yang berbau ekonomis gitu loh, untuk keuntungannya sendiri. Tapi kita mereduksi nilai emansipasi dari si Saihah ini gitu loh. Termasuk kalau Mbak dapat satu pesan hari ini itu, saya beberapa kali melihat satu WA yang mengatakan R.A. Kartini itu pas ngaji sama Syekh Saleh Darat itu pakai jilbab dan pakai kacamata. Oh iya. Nah, itu kita hanya bisa melihat masyarakat kita hari itu melihat manusia itu dari covernya, seakan-akan kalau kemudian pakai jilbab, pakai kacamata tertutup itu kemudian ini kan diakui solehah. Tapi yang paling penting kan adalah juga konsep yang kemudian dia bawakan itu. Betul. Bahkan nggak hanya Kartini sebenarnya, banyak kalau kita searching itu beberapa kayak tokoh-tokoh pahlawan yang coba di searching ulang dengan kayak menggunakan jubah yang tertutup dan lain sebagainya, terus di situ dikatakan bahwa ini loh potret perempuan Indonesia pada zaman dulu gitu, tanpa melihat sebenarnya ketika diklarifikasi, beberapa kali diklarifikasi, ternyata itu memang seorang pekerja di kebun yang panas dan lain sebagainya, sehingga harus menutup, bahkan itu bukan jilbab gitu, gitu. Tapi terkesan seperti penutup dan lain sebagainya. Jadi Indonesia yang beragam ini nggak perlu kita musuhi dalam hal perbedaannya. Bahkan kalau saya katakan, saya tidak suka menyebut sebuah perbedaan, tapi saya lebih senang menyebut itu sebuah keberagaman. Karena akan lebih positif konotasinya. Iya. Artinya gini, yang harusnya digaungkan itu adalah pemikirannya, kan gitu kan. Bagaimana pemikiran R.A. Kartini, bagaimana pemikiran siapa tadi namanya? Saihah, terus kemudian Nyi Walidah dan sebagainya, itu punya peran dalam mengangkat harkat martabat kaum perempuan di Indonesia, kan gitu. Itu yang paling penting ya. Secara pakaian ya sudah, itu punya hak mereka masing-masing kan itu. Oh, dia bersikap oke. Tapi bagaimana dia kemudian mengangkat harkat martabat, itu yang harus kita melihat itu. Betul. Saya sebagai perempuan itu ikut merasa sedih gitu. Kenapa sedih? Saya laki-laki kan nggak tahu kan. Iya, biar tahu ya. Oh, iya. Bagaimana seorang perempuan tidak merasa sedih hari ini ketika kita melihat pejuang-pejuang emansipasi kita hari ini, mulai dari Kartini, Saihah, Siti Walidah dan lain sebagainya, hanya dilihat dari pakaiannya saja gitu, dari identitas ketubuhannya saja, tapi menghilangkan, mereduksi pemikiran dan konsepnya gitu. Kita tidak pernah mengenal Saihah di Indonesia sebagai seorang pemikir, pembuat sekolah perempuan dan mampu membuat kurikulumnya sendiri. Tapi lebih kepada potret, oh dia berjilbab syar'i sebagai seorang perempuan, selesai kayak gitu. Dan itu yang selalu kita alami di Indonesia hari ini. Betul. Kalau kita beberapa pengajian kan mengatakan bahwasanya Nabi itu suka sekali dengan Aisyah kan gitu kan. Ya jelas Aisyah berjilbab kan, jelas kan, nggak mungkin nggak berjilbab. Tapi artinya kita tidak pernah melihat Aisyah itu menghafal hadis paling banyak. Dia juga mengajarkan hadis ke orang-orang lain,
mengajarkan baca nulis ke penduduk-penduduk yang nggak bisa baca nulis, dan mendampingi Rasul untuk kemudian berdakwah mati-matian. Terlebih Khadijah yang ngasih hartanya, ya kan? Dia nggak minta dinafkahi loh, bayangkan Khadijah, ya kan? Tapi dia ngasih hartanya, malah nggak ngasih buat dakwah atau buat kebaikan lah. Kalau dakwah nanti dia katakan terlalu Islam, ya udah. Ini ada nggak sekarang perempuan dengan ini saya kasih hartanya, untuk kita sama-sama kita berjuang bareng-bareng untuk mengangkat harkat martabat. Gak usah, kan sekarang kan udah nggak zaman kan mengatakan hal seperti itu, mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia yang kemudian masih minim. Betul. Iya. Memang miris sih. Maksudnya ketika seandainya Nabi Muhammad pun masih hidup hingga hari ini, mungkin dia akan mengeluarkan hadis yang lain gitu loh, untuk melihat bahwa ternyata kondisi perempuan hari ini masih sangat seperti itu gitu loh. Dia masih hanya bukan dikekang ya, tapi dibatasi pergerakannya oleh hal-hal yang sebenarnya itu tidak membatasi gitu loh. Toh walaupun terlepas ya dari bagaimana pilihan kita secara berpakaian saat itu masih sesuai dengan akidah Islam kita, ya kita harus mampu melihat kebermanfaatannya gitu loh. Itu yang sering luput gitu loh. Apa sih guna, kayak banyak yang mengatakan, apalagi stigma nih misalnya, aku ini pakai jilbab segini, wah solihah sekali kayak gitu. Padahal belum tentu gitu. Ketika mungkin suatu hari saya melakukan kesalahan, langsung judgement sana sini dan lain sebagainya. Wah kayak gitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan seperti ini, perempuan itu cukup untuk belajar ilmu tauhid dan fikih saja. Nah itu dibantah oleh Syaikah gitu loh. Makanya dia mendirikan sekolah perempuan yang dia buat kurikulumnya sendiri, karena bagi dia perempuan itu wajib gitu, wajib belajar ilmu pengetahuan umum, matematika, kedokteran dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu tahu gitu, Syaikah ini bukan hanya seorang ulama, dia seorang engineer, dia seorang bidan. Nah itu kan keren gitu loh, dia mampu. Kenapa? Kalau orang mengatakan, loh nanti kan ujung-ujungnya kamu akan di rumah jadi madrasah bagi seorang anak. Lah laki-laki itu juga kepala sekolahnya kan, maksudnya kayak harus ada kerjasama gitu loh, kita sama-sama gitu. Dalam filmnya Jack Sparrow yang terakhir kalau nggak salah, tahu kan Jack Sparrow yang terakhir yang dia kehilangan kapal Black Pearl-nya, terus kemudian bagaimana Henry itu dilepaskan kutukannya sama anaknya. Itu ada satu sketsa tak ada sekali, ada seorang perempuan yang jadi Henry itu kan mendapat kutukan di kapalnya Flying Dutchman kan. Nah dia bisa bebas dengan peta, yang peta itu kalau bisa hanya bisa dilihat dengan ilmu perbintangan. Nah yang menunjukkan jalan itu adalah seorang perempuan, ya kan? Dan pada saat itu perempuan itu dikatakan sebagai penyihir karena dia mengalahkan laki-laki yang itu real di zaman-zaman pada saat itu kan. Nah ini menjadi satu garis bawah, itu real di zaman-zaman pada saat itu, dan itu menjadi hal yang perlu untuk makanya kan ada emansipasi perempuan, ada sekolah perempuan, ada Aisyah, ya kan, ada era Kartini, ada lain sebagainya. Tapi per hari ini Mbak, kira-kira penting nggak sih kita mengangkat hal-hal semacam ini lagi untuk kemudian relate nggak sih sama zaman hari ini? Oke. Itu sebenarnya nggak hanya suara laki-laki ya, tapi dari kaum perempuan sendiri itu menanyakan gini, Mbak, apakah masih relevan ketika hari ini kita membicarakan tentang kesetaraan? Kita sudah tidak hidup di zamannya Siti Nurbaza yang perempuan itu dinikahkan secara paksa. Kita juga sudah tidak hidup di zamannya era Kartini gitu loh, yang perempuan tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Tuh, mari kita lihat faktanya hari ini. Ternyata kalau teman-teman tahu dalam kasus-kasus ketidakadilan gender kayak gitu ya, ada yang namanya subordinatif, ada namanya marginalisasi. Itu kan adalah peminggiran perempuan ya. Contoh kasus gampangnya gini, ada seorang keluarga yang dia itu dalam keluarga yang pas-pasan secara ekonomi, punya 2 anak, laki-laki sama perempuan, di kelas yang sama, memiliki kemampuan yang sama, bahkan si perempuan lebih cenderung lebih pintar kayak gitu. Tapi apa ya, ketika dia lulus SMA, ketika kedua anak itu meminta mau kuliah, yang di ACC untuk kuliah adalah yang laki-laki, sampai dijualkan tanah dan lain sebagainya. Alasannya apa? Hanya karena dia adalah seorang laki-laki. Hanya sebatas itu ya? Hanya sebatas itu.
stigma kepada perempuan adalah buat apa dia sekolah tinggi-tinggi toh nanti dia akan menjadi istri dan dinafkahi. Itu masih sangat relevan dengan kita hari ini gitu loh. Jadi kita tidak, faktanya banyak di pinggiran sana teman-teman perempuan kita yang belum mampu mengakses pendidikan, bahkan dari keluarganya sendiri kayak gitu loh. Ini di bukunya ada Pak, halaman 57. Setinggi apapun pendidikan perempuan, karir terbaiknya adalah karir terbaiknya loh. Ini sangat sudah mengunci perkataannya. Karir terbaiknya adalah diam di rumah. Bayaran termahalnya adalah ridho suami. Prestasi terbesarnya adalah ketika mampu mencetak anak yang salih dan salihah. Ini mesti nge-screenshot dari salah satu akun ini lah. Wah, kayak jadi akun sebelah. Jadi sebenarnya kita tidak mau menyudutkan salah satu pihak manapun ya. Tapi ketika kita melihat banyak sekali meme-meme akun dakwah di media sosial yang niatnya memuliakan perempuan, justru jatuhnya malah menjatuhkan perempuan itu sendiri. Seperti yang tadi dikatakan, karir terbaik perempuan itu adalah di rumah gitu, ridho suami, dan tugasnya mencetak anak. Hello gitu, kayak perempuan itu tidak hanya berbicara soal reproduksi, tapi juga dia harus produktif kayak gitu loh. Apa salah ketika dia menjadi seorang dokter dan dia juga menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik? Apa tidak lebih baik ketika ilmunya dia, misalnya dia bidan nih, dia seorang bidan muslim, dia bisa membantu melahirkan perempuan-perempuan muslim yang lainnya, ketimbang perempuan itu harus dilahirkan oleh laki-laki misalnya. Salah dibantu lahirannya oleh maksudnya dibantu lahirannya oleh dokter laki-laki kayak gitu kan. Itu termasuk salah satu konsen dakwahnya Muhammadiyah kalau nggak salah. Ya kan? Aku pernah baca itu. Jadi dulu itu kalau perempuan itu saat perempuan melahirkan itu kebanyakan yang membantu persalinan itu laki-laki. Pelan-pelan Muhammadiyah itu mencetak adanya dokter perempuan yang membantu persalinan itu kan. Dia juga bisa menjadi seorang istri yang solihah dan juga bermanfaat buat orang lain gitu loh. Kenapa seorang suami itu harus mengekang istri, ya kamu cukup di rumah saja, toh saya bisa memberikan nafkah. Bukan sebatas nafkah doang gitu loh, tapi bagaimana tentang kebermanfaatan untuk orang lain. Dan perempuan ini juga adalah manusia yang kita memiliki potensi yang sama. Laki-laki bisa menjadi dokter, perempuan pun bisa kayak gitu. Bisa lebih mungkin. Nah, kebanyakan perempuan itu dia sudah insecure dirinya sendiri karena terbawa oleh lingkungan. Jadi kayak kamu itu perempuan, ngapain kamu harus kayak gini kayak gitu. Sekarang itu saya melihat banyak dari teman-teman jenengan itu membahasakan insecure itu hal yang sangat biasa dan sangat menghujam ke hati mereka maksudnya itu, atau ke mindset mereka, seakan-akan itu dia nggak bisa seperti orang lain, ya kan? Itu dari pandangan lo gimana? Melihat dari tadi yang kita bahas, selanjutnya adalah soal bagaimana kita mengangkat hari ini di sekarang kan itu. Nah itu yang menjadi keresahan. Kenapa kita masih butuh kesetaraan? Karena faktanya dari perempuan sendiri itu masih seperti itu. Dia merasa bahwa dirinya itu bukan seorang manusia seutuhnya yang memiliki potensi yang sama dengan laki-laki kayak gitu. Kata insecure itu menjadi hal yang wajar kayak di lingkungan kita kan, perempuan. Biasa sekali. Aku ini perempuan, ngapain aku harus kayak gini? Itu tuh ranahnya laki-laki dan lain sebagainya. Sedangkan tanpa disadari perempuan itu multitasking gitu loh. Banyak aku pernah dengar di mana ya, yang itu dia bilang ada seorang di acara besar, di acara pertemuan besar, terus pembicara yang laki-laki itu mengatakan seperti ini, perempuan itu nggak usah diajak kayak gitu, karena nanti dia akan ribet dan dandannya aja lama. Nah, padahal kalau seandainya bapak-bapak tahu gitu, atau yang ngomong itu tahu, perempuan itu bisa membuat alis sambil masak, sambil goreng tempe tanpa gosong gitu loh. Dia bisa ngajar di sekolah dengan menjaga anaknya tanpa rewel dan lain sebagainya. Hal-hal yang perempuan itu multitasking dengan pilihannya sendiri, dengan kemampuannya gitu loh. Hal yang belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki kayak belum tentu, nggak bisa. Saya tuh kalau diajak ngomong dua arah itu tak suruh stop salah satu, karena nggak bisa, nggak fokus. Jadi miris kan, maksudnya sebenarnya potensi perempuan itu kan tinggi, cuman dimatikan oleh lingkungan dan dirinya sendiri yang merasa tertekan oleh lingkungan kayak gitu loh. Nah itu yang coba kita sadarkan.
Jadi kadang kita gini, cuman kesalahannya dalam berdakwah, dakwah itu tidak hanya soal kebenaran kalau kata Mbak Kalis ya, tapi juga tentang etika dan tepos liro. Gimana maksudnya Mbak? Maksudnya etika apa? Tepos liro itu apa? Tepos liro itu kayak keramah tamahan gitu. Jadi kayak wong Jawa. Ya sih, jadi kayak selama ini kan kita sering bahwa mau menyadarkan perempuan gini-gini, kebenaran yang kita milikin dipaksakan gitu, kamu harus gini apa dan lain sebagainya. Loh, kita tidak bisa memaksakan suatu kebenaran kepada seseorang kalau kita juga belum tahu orang itu seperti apa gitu loh. Makanya kata Mbak Kalis, yang namanya berdakwah itu tidak hanya soal kebenaran gitu loh. Kita menyampaikan kebenaran memang benar ya, tapi harus ada etika yang disampaikan. Kita harus tahu latar belakang orang yang mau kita dakwahi. Kita harus tahu pemikiran orang yang mau kita dakwahi, biar kita bisa masuk pelan-pelan dan diterima dakwah kita. Iya, betul. Setuju. Jadi nggak sekedar berbicara soal kebenaran. Kita melihat soal pengharaman khamar pun juga nggak langsung menjudgment itu haram. Seandainya ada satu riwayat mengatakan seandainya Nabi itu langsung mengharamkan khamar, nggak ada yang ikut Nabi. Betul. Nggak ada yang ikut Islam karena pada saat itu bagaimana masyarakat Arab itu kecanduan khamar itu tinggi sekali kan itu. Nah, itu menjadi satu gaya hidup wajib ya kan, dan nggak boleh telat untuk kemudian meminumnya kan itu rasanya. Sama kalau perempuan kemudian dijudge seperti itu, kok nggak sholat sih, kok nggak pakai jilbab sih, kok pakai celana pensil sih, langsung dia akan seakan-akan dirinya nggak berguna kan itu rasanya kan itu. Betul. Apalagi ketika dihubungkan dengan Jawa dengan Indonesia yang sangat beragam ya, akan sangat menyesakkan untuk orang-orang. Jadi kalau dalam buku ini Kalis itu menceritakan suatu kejadian tentang jilbab juga ya. Dia sebagai seorang yang berjilbab ala kadarnya, sama dengan saya kayak gitu. Itu merasa miris ketika hanya karena jilbabnya langsung dijudgment solihah atau tidak solihah. Sebenarnya dia itu waktu itu berjalan ke Solo, terus di pinggiran jalan Solo dia bertemu dengan seorang perempuan setengah bayi yang tua tanpa menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Terus ketika dia dekati, terus dia bertanya gitu, Mbah, intinya kalau di bahasa Indonesia kan, Nek lagi ngapain di sini gitu, kata dia sedang menunggu anaknya kayak gitu, nggak pulang-pulang kayak gitu. Terus simbahnya bilang, emang anaknya kemana? Pergi semua 4. Terus simbahnya bilang gini, Nak, sholat toh, jangan seperti simbah yang nggak bisa sholat, tapi doaku selalu terngiang kepada Sang Pencipta kayak itu. Jadi waktu itu Kalis langsung merasa tertampar gitu loh. Memang si nenek ini tidak bisa sholat, tapi bahkan dia tetap berdoa kepada Sang Pencipta dengan apa yang dia bisa. Dia tidak sholat karena memang bukan karena dia tidak mau, tapi memang karena tidak bisa dan tidak ada yang mengajari gitu loh. Nah ketika dakwah kita memaksakan tidak sholat dosa, haram dan lain sebagainya, kita lihat lagi deh realita masyarakat kita hari ini. Bahkan saya juga tidak dilahirkan dari lingkungan yang agamis gitu. Dulu waktu masih kecil, SMP kalau nggak salah, saya belum pakai jilbab. Tapi karena aturan sekolah itu wajib jilbab, saya berjilbab. Ya? Bukan negeri. Jadi saya menganggap bahwa jilbab itu hanya sebatas aturan. Tidak ada yang melarang saya, tidak ada yang marah saya. Terus apa yang menjadi masalahnya gitu? Nah, ketika bagi mereka orang-orang yang sudah sadar, harusnya kan lewat pendekatan yang baik, bukan judgement, wah ini nggak solihah, nggak pakai jilbab dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Apalagi ya Pak ya. Terus soal ini Pak, kalau berbicara soal ini kan rada sensitif kan gitu. Kalau melihat kajian pranikah, kajian teman-teman hijrah itu mesti tidak luput dari laki-laki, perempuan dan pernikahan. Dan kalau berbicara soal pernikahan, ya ini perlu digarisbawahi. Kalau berbicara soal pernikahan itu tidak pernah lepas dari seks. Seakan-akan pernikahan itu hanya sekedar seks. Kebutuhan seks saja ya. Itu gimana Mbak dari Kalis Madasing tadi itu? Iya. Jadi sebenarnya ini cukup meresahkan perempuan ya. Sebelum masuk ke buku itu, dulu saya pernah melihat di Instagramnya Kalis juga, yang disitu membahas tentang YouTube seorang muslimah bercadar, yang konten YouTube-nya itu dia hanya menceritakan soal urusan ranjangnya saja. Jadi kan maksudnya okay, nggak masalah gitu loh. Tapi alangkah lebih indahnya ketika seorang muslimah dalam konten YouTube-nya itu memberikan
pembelajaran-pembelajaran yang lebih bermanfaat ketimbang harus urusan ranjangnya saja. Terus uploadan kedua itu berbicara tentang bagaimana nikmatnya diduakan atau poligami di usia kurang dari 20 tahun. Itu kan menjadi sebuah kemirisan tersendiri gitu loh. Seorang muslimah gitu. Nah, padahal nggak jadi padahal Nabi itu bukan menunggu tapi saat beliau masih punya Khadijah, beliau nggak poligami. Iya. Tapi kan kadang history gitu di situ. Dan Nabi poligami bukan karena suka, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena syahwatnya. Tapi beliau melihat perempuan ini butuh untuk diberdayakan, butuh untuk dinaungi. Jadi kalau narasinya gini, biasanya kalau cowok-cowok itu bilang gini kan, kamu mau nggak dipoligami gitu? Terus ketika kita bilang enggak lah gitu, loh kamu berarti tidak mengikuti sunnah Rasul kan kayak gitu kan? Karena kan sunnah itu sunnah tutok ya. Ya, tapi pertanyaannya adalah, memang siapa yang akan kamu jadikan teman poligamimu itu? Apakah janda-janda seperti zaman Rasulullah dulu, orang-orang yang kelaparan, yang tidak bersuami dan lain sebagainya, atau dia yang lebih muda, lebih cantik gitu loh? Itu kan? Iya. Oke, balik lagi ketika berbicara tentang seks nih, kita mengenal bahwa ada kalimat yang mengatakan bahwa setelah menikah, tubuh perempuan itu bukan lagi menjadi hak miliknya, tapi menjadi milik seorang suaminya gitu. Otoritas tubuh itu tidak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri, dan lebih mirisnya lagi itu hanya untuk kepentingan syahwat seksualnya saja kayak gitu kan. Nah, di sini perlu ditekankan lagi bahwa otoritas tubuh perempuan itu ya adalah diri kita sendiri gitu loh. Tubuh kita adalah otoritas kita sendiri. Otoritas itu kan bagaimana kita memiliki semacam apa ya, menentukan pilihan untuk diri kita mana yang baik dan yang buruk gitu untuk diri kita. Laki-laki, orang di luar kita, dia tidak akan pernah tahu kondisi tubuh kita selain diri kita sendiri. Itu yang sering disalahkan. Jadi kalau di dalam buku itu mengatakan, kalau kita sudah menikah, saat suami menginginkan, perempuan itu harus siap. Tinggal kalau bahasanya di buku ini sedikit agak vulgar gitu ya. Dia bilang tinggal ngangkang aja, perempuan kan dapat enaknya kayak gitu. Kayak gitunya ngomongin tentang perempuan, tapi dia tidak memikirkan bahwa perempuan itu memiliki hal-hal biologis yang kadang tidak dirasakan oleh laki-laki. Kayak fase-fase perempuan mengalami haid, menstruasi, melahirkan, menyusui, itu kan kalian tidak tahu gitu loh. Bahwa perempuan sedang haid itu sakit, bahwa pasca melahirkan itu tubuhnya memiliki kelam dan lain sebagainya. Bahkan ada kasus yang sangat mengerikan ketika seorang perempuan meninggal 4 hari pasca melahirkan, meninggal karena kelelahan diajak berhubungan badan. Itu kan suami gak tahu diri gitu loh. Gak tahu diri. Sampai ada kasus seperti itu. Iya, saking parahnya urusan seksual dalam rumah tangga itu, hanya karena, dan itu kebanyakan seorang muslim dan muslimah. Jadi mereka mengatasnamakan dalil-dalil agama untuk menyenangkan syahwatnya semata kayak gitu. Parah. Kalau Karisma Dasi melihat pernikahan itu seperti apa, Pak? Ya, kalau misalnya ini ya, saya juga termasuk orang ini yang mungkin bisa diceritakan bagaimana pembagian nafkah dari keduanya. Kalau menarik tadi. Iya benar. Kalau teman-teman pengikut setia Instagram Kalis dan juga suaminya Agus, itu kan dua-duanya keren, dua-duanya penulis, terus dua-duanya aktivis kesetaraan. Walaupun Agus itu bukan yang mengklaim saya adalah aktivis gender gitu, tapi dengan perlakuannya kepada Kalis, apalagi dalam kehidupan rumah tangganya, itu mengatakan bahwa dia sangat mengapresiasi perempuan gitu, sangat tinggi. Kalau misalnya mereka itu kan tinggal berdua ya di rumah gitu, mengelola rumah baca dan lain sebagainya. Keduanya sama-sama nulis kesibukannya. Nah, sama-sama dapat gaji. Kalau kita dalam Islam itu kan mengenal konsep nafkah, bahwa uang istri adalah milik istri, uang suami adalah milik istri. Milik istri dong gitu. Aduh, saya nggak bisa jajan nanti ya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam konsep rumah tangga mereka ini berbeda. Jadi mereka itu sama-sama menyadari bahwa yang namanya apa ya, hidup dalam kesederhanaan, punya banyak kebutuhan, masing-masing kebutuhan bersama, dengan mereka memiliki gaji masing-masing, malah lebih enak toh kalau istrinya kerja, jadi bebannya ringan gitu loh. Nah, mereka sama-sama iuran gitu, mengeluarkan uang mereka, gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka menyisihkan. Jadi Mbak Kalis masih punya uang pribadinya, Mas Agus juga
tujuannya buat apa? Boleh untuk misalnya membeli kesenangannya, entah itu mainan, entah itu beli buku dan lain sebagainya, atau untuk dikasihkan ke orang tuanya masing-masing. Jadi sangat harmonis, tapi tidak ada yang mempermasalahkan gitu loh. Jadi bahkan ketika misalnya Mbak Kalis itu pergi workshop seminggu di luar kota, Mas Agus itu walaupun dia kalau dalam IG-nya tuh dia mengatakan walaupun itu adalah hal terberat yang dilakukan suami gitu ya, pisah dengan istri terus harus mengurus dirinya sendiri di rumah, tapi bentuk apresiasi kepada istrinya dan bentuk mencintai istrinya sebagai manusia yang utuh yang membiarkan istrinya mengembangkan potensi dirinya kayak gitu. Itu luar biasa. Itu artinya pernikahan itu tidak sekedar seks. Jadi bagaimana satu sama lain saling menyemangati, saling mengerti dan saling memfasilitasi. Nah, dan kalau katanya Bu Alimatul itu keluarga sakinah itu tidak dibentuk dari dominasi, tapi saling berdiskusi gitu, kesalingan. Oke, mantap. Ya itu soalnya ini Mbak, fenomena hal itu sangat merebak sekali hari ini kan itu. Seakan-akan nikah muda itu seru kan gitu kan. Yang digaungkan hanya sekedar itu aja. Akun meme dakwah nikah muda kan cuman sekedar biar misalnya perempuan biar kalau mau sentuh-sentuhan nggak bisa halal. Apakah cuman pernikahan itu hanya sebatas itu gitu kan? Kan enggak gitu loh. Terus perempuan itu masih memiliki kayak ketika kamu sudah nikah, biasanya laki-laki tuh yaudah cukup kamu segini aja tugasmu, tinggal mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Padahal dia masih mempunyai mimpi dan cita-cita yang tinggi gitu. Lebih indah ketika mungkin ya dalam hubungan rumah tangga itu si laki-laki juga memiliki kesadaran yang sama gitu, kayak biarkan kamu kalau punya istri dibolehin beraktivitas di luar gak istrinya? Ya nanti kita diskusi ya. Biasanya kan gitu. Ya jelas itu kan kebebasan kan itu. Yang penting saya dihargai. Ada satu kisahnya jangan tahu ini kan, Salahuddin Al-Ayyubi. Oh iya tahu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi itu punya bapak namanya Nuruddin Zengki. Nah, Nuruddin Zengki itu dia nikahnya agak telat. Dia dikasih, dia kan putra mahkota kan, dia dikasih beberapa perempuan, bu nikah sama ini yang cantik, yang tajir lah, sekufu. Nikah sama anaknya raja ini, sama kepala sukunya ini dan itu. Dia menolak itu semua. Nuruddin Zengki menolak itu semua dengan alasan nggak sevisi. Visinya apa Nuruddin Zengki? Membebaskan Palestina dan yakin akhirnya Nuruddin Zengki dapat istri yang enggak sekufu, anak raja bukan, enggak sugih orang, terus cantik ya katanya dalam buku itu ya enggak begitu, tapi anak orang desa, tapi dia si perempuan itu punya visi yang sama dengan Nuruddin Zengki, yaitu bagaimana dia punya keturunan yang bisa membebaskan Palestina dari cengkeraman Barat. Kan pada saat itu kan Palestina kan cengkeraman Barat dihabisi macam-macam. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin Al-Ayyubi betul-betul membebaskan Palestina dan tidak membalas dendam perbuatan Kristen pada saat itu membantai kaum muslimin, ya kan. Nuruddin Zengki nggak membalas itu. Merinding ini. Iya, ini maksudku itu adalah bentuk keluarga yang sangat visioner, tidak mengutamakan hal-hal yang seremeh-temeh itu kan. Ya, hal-hal yang berbau fisik saja ya, fisik semata. Fisik mata saja. Tapi tentang fisik, karena bagiku penting sebuah rumah tangga dibangun ketika visinya tidak sama, berarti kan tidak jalan beriringan gitu. Iya. Mau jadi apa? Oke. Terus bagaimana perempuan itu melihat atau mendamaikan sebuah konflik? Kan hari ini kan biasanya konflik itu kan bapak-bapak kan, bapak-bapak dengan mengatasnamakan kelompoknya masing-masing. Ada mediasi di situ, atau ada beberapa orang-orang yang kemudian bisa memediasi itu. Kalau hari ini mungkin hal seperti ini di up sama Kids Generation dulu. Oh iya tahu. Kan itu kan beberapa dipimpin sama perempuan. Nah, kalau dalam bukunya ini bagaimana perempuan itu melihat hal-hal soal perdamaian. Iya. Jadi lucu ya, kalau laki-laki yang perang kan tinggal adu kekuatan selesai ya. Tapi kalau perempuan tuh kan biasanya repot. Tapi di sini
hanya karena dia perempuan bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk mendamaikan suatu konflik. Bahkan terkait perempuan dan perdamaian ini banyak yang dicontohkan gitu loh. Bahkan kan ada yang mengatakan bahwa kalau itu agak sedikit kasar sih bahasanya, kayak perempuan itu manusia kurang akal kayak gitu. Karena dinilai tidak rasional, lebih mengedepankan perasaan. Sedangkan dalam kita melakukan pendamaian apalagi terhadap konflik dan lain sebagainya kan harus memiliki rasionalitas yang baik, terus diimbangi dengan emosional yang tepat kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, sebenarnya ketika perempuan itu benar-benar tidak dijegal gitu ya ruang geraknya, bahasanya kan gitu ya, dengan hal-hal yang karena kamu perempuan bla 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 dan lain sebagainya, perempuan itu dia bisa mengkombinasikan antara emosionalnya dia itu menjadi hal yang menenteramkan, mengirimkan gitu loh. Nah, diimbangi dengan perempuan itu bukan tidak memiliki rasional, perempuan itu juga memiliki akal yang sama. Cuman dalam mengeluarkannya aja itu kadang dilihat perasaannya lebih dominan, tapi dia bisa mampu menempatkan gitu loh di mana harusnya kayak gitu. Melihat situasi dan kondisi ya. Angel tenang Itu kalau ada orang yang bilang perempuan itu manusia kurang akal, hello, kamu nikah sama perempuan, anakmu yang bimbing juga perempuan gitu loh. Banyak presiden hari ini juga lahir dari seorang perempuan. Bahkan ya, semua orang-orang hebat di dunia ini dia mendapatkan pendidikan dari seorang perempuan gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau dalam bukunya yang agak viral belakangan ini, How to Democracy gitu, bagaimana demokrasi itu mati, rasa menahan diri itu penting dalam politik. Rasa rasa kemudian tidak menguasai secara keseluruhan itu penting dalam politik, dan itu mainnya nggak akal, mainnya perasaan, ya kan? Kalau dalam akal aku mau menguasai 1, 2, 3, 4 dengan masaku segini, dengan afiliasi segini bisa. Ya? Tapi kalau bisa nggak, kosong nggak, dan maslahat nggak, itu kan perasaan, itu kan sesuai dengan kita harus ngerti. Closing set. Closing set Mbak. Kalau ada tambahan lain mungkin bisa ditambahkan dalam buku ini. Kira-kira hal yang paling penting dalam buku ini sebenarnya Kalis Mardias itu ingin menyampaikan apa sih untuk para perempuan? Jadi sebenarnya bukan untuk para perempuan, tapi untuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Siap. Kalis itu menginginkan bahwa kita itu untuk melihat bahwa per hari ini permasalahan-permasalahan perempuan di lingkungan sekitar kita itu masih banyak. Kita butuh orang-orang yang sadar, yang mau terjun untuk membantu menuntaskan itu, bukan hanya sekedar berbicara omong kosong kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kalis ingin mencoba mengangkat hak-hak. Jadi kalau dikatakan gini, ketika berbicara kesetaraan itu kan kadang itu ada yang langsung sensitif gitu ya, apalagi umat muslim gitu. Islam itu sudah sangat memuliakan perempuan, kita sepakat, saya sepakat untuk itu. Yang menjadi pertanyaan, sudah sesuaikah dengan Islam yang perempuan dapatkan hari ini? Jadi semangat dakwah mencapai kemuliaan itu yang ingin kita suarakan kayak gitu loh. Bukan menafik bahwa Islam sudah memuliakan perempuan atau tidak. Dan satu hal lagi, manusia itu sering mengklaim kebenaran atas dirinya, merasa besar karena dia tidak pernah melihat sesuatu di luar dirinya. Jadi perbanyak main, perbanyak baca buku biar nggak mengklaim kebenaran atas dirinya sendiri, dan bisa lebih dalam melihat sesuatu itu bisa lebih bahasanya ya, lebih universal, nggak sempit. Oke. Mungkin itu, semoga pesan-pesan kebaikan yang disampaikan sama Mbak Kalis Mardiasih dengan pembacaannya Mbak Yufi bisa teman-teman serap bahwasanya perempuan itu nggak sekedar lupa identitas, bukan dapur sumur, kasur, tidak sekedar itu. Ya, bahasanya perempuan itu tidak sekedar itu. Maka dari itu teman-teman bisa meningkatkan kualitas diri kalian, karena
peradaban ini juga ada di tangan kalian, nggak sekedar tanganku kan gitu. Tangan kita bersama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.